Terkadang meskipun diadaptasikan ke versi Amerika, kostum monster ataupun musuh Power Rangers berikut tidak 100% mirip dengan versi Jepangnya. Tentu saja karena beberapa alasan, bisa karena penyesuaian budaya, keterbatasan biaya, ataupun alasan lainnya. Dan berikut ini adalah para musuh utama di serial Power Rangers yang memiliki ketidakmiripan dengan versi Super Sentai. Namun, kita tidak akan membahas monster mingguan yang muncul per episode, ataupun Foot Soldiers. Mau tahu apa saja? Mari kita bahas musuh Power Rangers yang berbeda dari versi Super Sentai, versi Tokofax, Indonesia. Elgar versus Zelmoda. Elgar merupakan salah satu ajudan atau jenderal musuh di bawah kepemimpinan Divatox pada serial Power Rangers Turbo dan pertama kali muncul di Turbo, A Power Rangers Movie pada tahun 1997. Merupakan hasil adaptasi dari Zelmoda di Gekiso Sentai K-Ranger. Dan meskipun Elgar merupakan versi adaptasi, namun wujudnya sangat berbeda dengan versi Jepang. Jika kita lihat wajah Zelmoda di K-Ranger lebih berwibawa, sangar, dan nampak sangat menggambarkan sifatnya yang brutal serta serius. Ironisnya, Elgar justru berkebalikan 180 derajat. Wajahnya lebih terkesan konyol serta lebih pendek dan gemuk. Sifatnya pun cenderung lebih konyol, bodoh, dan kurang berwibawa. Akan tetapi, beberapa gabungan footage Jepang dan original Amerika footage membuat perbedaan tersebut semakin kontras. Tidak pernah ada penjelasan mengenai perbedaan tersebut. Namun, sebagian besar fans menganggap bahwa perbedaan kontras antara Elgar dan Zelmoda didasari oleh keterbatasan biaya produksi. Lucunya, ketika Elgar muncul sebagai Jenderal Astronema di Power Rangers in Space, ia dianggap memiliki kesamaan dengan Bibi Debbie dari versi Jepangnya, yakni Deji Sentai Mega Ranger. Lihatlah kesamaan ekspresi wajah mereka. Apalagi, sepanjang seri In Space, Bibi Debbie tidak pernah diadaptasikan ke versi Amerika dan hanya muncul pada versi toy lain. Raigok versus Gainamo. Sama halnya dengan Elgar, Raigok juga memiliki perbedaan yang kontras dengan versi Jepangnya, yakni Gainamo. Jika Gainamo merupakan bos utama Bozok dengan kontur wajah yang lebih gelap dan garang, bedanya dengan Raigok, wajahnya lebih terang, ekspresinya lebih datar, karena tidak disertai animatronic system, kecuali pada bagian mulutnya yang bisa bergerak. Selain itu, Raigok juga hanya jenderal biasa seperti Elgar, atau lebih tepatnya sidekick dari Divatox. Ia juga konyol dan kurang berwibawa, tidak seperti Gainamo yang merupakan pemimpin kejam dan sangar. Walau sebenarnya Gainamo pun memiliki sifat cabul dan konyol. Meskipun demikian, Gainamo juga dimunculkan layaknya Zelmoda pada footage K-Ranger untuk Power Rangers Turbo, dan membuat mereka berdua semakin terlihat perbedaan kontrasnya. Furio versus Dr. Hinelar. Furio merupakan jenderal musuh Scorpius dari Power Rangers Lost Galaxy pada tahun 1999. Uniknya, ia tidak diadaptasikan dari versi Gingaman yang sejatinya adalah versi Jepang dari serial tersebut. Furio justru diambil dari wujud monster Dr. Hinelar yang merupakan musuh utama di Mega Ranger dan hanya muncul di episode terakhir pada serial tersebut. Uniknya lagi, wujud monster tersebut tidak pernah muncul di Power Rangers in Space. Berbeda dengan Dr. Hinelar yang memiliki cambuk dan menyatu pada tangan kanannya. Furio justru menggunakan pedang tanpa aksen cambuk sama sekali. Di bagian kepala Furio juga diberi warna kekuning-kuningan yang mungkin jarang diperhatikan oleh para penonton. Tentu saja sedikit berbeda dengan Dr. Hinelar yang kepalanya berwarna putih untuk menandakan aksen rambut beruban ala Scientist Genius. Furio juga digambarkan sebagai sosok yang kejam, brutal, dan temperamen. Berbeda dengan Dr. Hinelar yang lebih tenang dan berkarisma, meskipun tetap memiliki sisi kejamnya tersendiri. Filamax versus Sambas. Masih di Lost Galaxy, salah satu ajudan Trakina yang bernama Filamax adalah adaptasi dari Sambas atau Sambasu dari serial Seiju Sentai Gingaman. Keseluruhan wujud keduanya masih sama persis. Yang berbeda hanyalah senjata dan personalitinya. Jika Sambasu menggunakan pistol sebagai senjata utamanya, Filamax justru menggunakan pedang. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab isu gun violence atau kekerasan dengan senjata api pada tayangan anak-anak adalah hal sensitif di Amerika Serikat.
Hal itu sudah diatur dalam undang-undang penyiaran di negeri Paman Sam tersebut. Maka dari itu, Filamax dibuat sedemikian rupa dari penembak brutal menjadi satria pedang dengan pribadi yang tenang, loyal, dan karismatik. Bahkan, tidak ada satupun footage Jepang sambas untuk Filamax di versi Amerika tersebut. Bahkan pada adegan konfrontasi masa lalu Magna Defender, ia justru kalah melawan Traseron. Tidak seperti pada Gingaman, di mana Kurokishi pernah kalah dari Sambasu dengan tembakan pistolnya. Master Orc dan Gorma Emperor ke-15. Seperti yang kita ketahui, bahwa Master Orc merupakan eksklusif villain di Power Rangers Wild Force yang tidak ada pada versi Gao Ranger. Namun, ternyata kostum bos utama di serial tersebut merupakan hasil adaptasi dari Gorma Emperor yang ada di Gosei Sentai Dai Ranger. Meskipun demikian, production house tetap melakukan penyesuaian dengan menambahkan tanduk pada bagian kepalanya untuk mengidentikan ciri khas bangsa Orc yang ada pada serial tersebut, serta perubahan-perubahan kecil lainnya. Secara personality, Master Orc juga berbeda dengan Gorma Emperor. Karakteristik musuh yang diperankan oleh Ilya Volok tersebut dibentuk dengan lebih brutal dan ambisius. Sementara Gorma Emperor berkarakter lebih tenang dan terkesan seperti sosok pria tua. Para fans meyakini bahwa dasar pembentukan karakter Master Orc tersebut terinspirasi dari Dr. Man di Choudenshi Bioman, di mana kedua tokoh itu adalah ilmuwan yang kemudian menjadi sosok jahat. Dan uniknya, Dr. Man dan Gorma Emperor ke-15 dimainkan oleh aktor yang sama, yakni Munemaru Koda. Snide vs Neo Gelden. Bagi penonton Power Rangers Dino Charge dan Dino Super Charge, sosok Snide pasti sudah tidak asing bagi Anda. Snide adalah alter ego dari Hackle, yang kepribadiannya bertolak belakang satu sama lain. Layaknya tokoh di novel legendaris berjudul Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde karangan Robert Louis Stevenson. Uniknya, Snide bukanlah musuh utama di serial Kyoryuger, melainkan berasal dari movie Kyoryuger vs. Go-Buster yang bernama Neo Gelden. Neo Gelden adalah bentuk evolusi dari Gelden yang sejatinya adalah jenderal musuh di Aba Ranger, atau dalam versi Dino Thunder disebut Zeltrax. Perbedaan antara Snide dan Neo Gelden bukan pada wujudnya, melainkan pada senjata yang mereka gunakan. Layaknya Gelden, Neo Gelden menggunakan kapak dan perisai, sementara Snide menggunakan pedang, dan seperti Furio juga Filamax, tak ada Sentai footage yang digunakan untuk Snide. Cosmo Royale vs Baronero. Kalau yang satu ini agak berbeda dengan yang sudah kita bahas pada segmen-segmen sebelumnya. Cosmo Royale merupakan host atau pembawa acara Galaxy Warrior di markas Galvanax, musuh Power Rangers Ninja Steel dan Super Ninja Steel. Bedanya adalah karena Cosmo Royale diadaptasi dari Baronero yang merupakan salah satu musuh yang ada di Resa Sentai Tokyoger, yang sama sekali belum diadaptasikan ke Power Rangers. Dan berbeda dari Baronero, wajah Cosmo Royale didesain dengan warna ungu dan bertelinga lebar, serta bisa berganti-ganti ekspresi wajah pada saat tertentu. Tidak seperti Baronero yang memiliki desain wajah seperti menggunakan topeng burung gagak. Dan juga tongkat yang ia bawa ditambah mikrofon layaknya pembawa acara pada umumnya. Namun aspek lain seperti pakaian ala aristokrat Italia masih tetap dipertahankan. Hanya saja, secara personality Baronero lebih serius, kejam, dan temperamental. Sementara Cosmo Royale digambarkan sebagai tokoh musuh yang menekankan kesan komedi. Dan itulah tadi pembahasan mengenai monster Power Rangers yang berbeda dengan versi Super Sentai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan juga subscribe. Akhir kata, salam Toku Facts Indonesia.